Peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno di Jalan Cendrawasih, Makassar bukan yang pertama atau yang terakhir. Sang proklamator beberapa kali merasakan hal serupa, termasuk 2 tahun sebelumnya saat dia dilempari mortir dalam perjalanan antara lapangan terbang Mandai ke Makassar. Untuk kasus peristiwa di Cendrawasih, 2 orang pelaku dinyatakan bersalah atas rencana pembunuhan dan pelemparan granat terhadap Presiden Soekarno. Mereka dijatuhi hukuman mati, masing-masing Ida Bagus Suryatenaya dan Sersi Mayor Markus Octavianus Latuperisa. Soal kasus tersebut erat kaitannya dengan Warunsop Cendrawasih Mas Tomo. Kaki 5 yang satu ini terlibat langsung dalam sejarah itu. Tak hanya punya irisan dengan histori besar ketika Orde Lama, tapi juga soal cita rasanya yang melegenda. Cerita itu abadi dalam sejarah Indonesia. Sisi lainnya, ternyata cerita yang sama turun-temurun disampaikan dalam keluarga besar pemilik warung sop Mas Tomo yang terletak di Jalan Cendrawasih yang menjadi saksi bisu kala peristiwa itu terjadi. Kisah itu tak berhenti saat dalam pengeboman di lokasi kejadian. Investigasi dilakukan keesokan harinya pada 8 Januari 1962. Para personil TNI Polri diturunkan, begitu juga para petingginya. Menurut Hadi Utomo, generasi kelima pengelola sop Cendrawasih menuturkan sang ayah yang bernama Ngadiman setelah kejadian itu warung milik ayahnya diselidiki. Lantaran sang pelaku yang melemparkan granat kepada iring-iringan Bung Karno langsung bersembunyi di balik warung sop Cendrawasih. Kemudian untuk kepentingan penyelidikan, warung sop Cendrawasih kala itu dijadikan base camp untuk memantau penyelidikan serta sebagai tempat koordinasi. Seminggu lamanya para petinggi militer menjadikan bangunan gubuk kayu berlantai tanah tersebut layaknya sebuah markas militer. Semua sibuk berkoordinasi dan memantau perkembangan penyelidikan di lokasi. Menurut Hadi Utomo, salah satu sosok yang paling diingat oleh Ngadiman sang ayah dalam koordinasi tersebut adalah Soeharto yang kelak menjadi presiden kedua Indonesia. Itu pada saat tahun 63, pas di depan warungnya bapak saya. Jadi kejadian itu tahun 63 itu di jalan kurang lebih di Jalan Cendrawasih 2. Dulu orang dulu bilang asrama Densi ya. Sekarang kan asrama Utara. Jadi itu kan asrama Utara maksudnya. Jadi pada saat Soekarno mau melakukan pidato di Stadion Matoangin, pada saat iring-iringan lewat depan warung saya, nah, itulah terjadi pelemparan granat. Pelakunya itu melakukan pelemparannya itu pas di belakang warung bapak saya. Jadi itu zaman itu memang heboh, banyak korban dari masyarakat sipil, banyak korban, ada yang meninggal, ada yang cedera berat, banyak. Ya, seluruh petinggi-petinggi militer pada turun melakukan investigasi. Pada saat investigasi itulah warung bapak saya. Makanya warung bapak saya itu menjadikan sejarah. Tomo mengatakan pernyataan kesaksian ayahnya itu diperkuat dengan runtutan sejarah di mana Soeharto pernah bertugas di Makassar dalam rangka Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sementara itu, selama investigasi lebih dari sepekan tersebut, sop Ngadiman laris manis. Tentara yang sedang bertugas menyantap dan memborong sop buatan Ngadiman tersebut yang menjadi logistik penting selama penyelidikan. Tomo menuturkan, sejarah itu membuat keluarganya bangga karena mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut pernah makan di tempatnya. Namun ia menyayangkan momen-momen langka waktu itu tidak sempat terdokumentasikan. Waktu pada saat itu kan zamannya Pak Harto itu kan dia komandan Mandala. Istilahnya pembebasan Irian Barat. Sekarang monumennya yang ada sekarang Mandala. Untuk zaman itu kalau tidak salah dengar saya cerita Pak Harto itu masih pangkat kolonel. Pangkat kolonel. Nah, pada saat itu ya, karena presiden mungkin merasa terancam jiwanya atau gimana, sehingga tentang keamanan presiden kan tanggung jawabnya Pak Harto. Jadi dia memang
pada saat melakukan investasi, dia hadir pada saat itu. Melakukan pemetaan, melakukan penganalisaan di lapangan, mencari pelaku-pelakunya. Itu pasti dalam warung bapak saya. Di pelaku pada saat itu ketahuan. Saya rasa bukan siapa, itulah sejarah. Boleh sejarah lah kalau mau proses tentang jalan ceritanya. Ini memang ada dalam sejarah tahun 63. Dulu kawasan Cendrawasih didominasi pohon besar dan rimbun. Penerangan yang minim kemudian dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini Sop Cendrawasih Mas Tomo pindah ke lokasi baru, menempati bangunan permanen di Jalan Cendrawasih nomor 36 dari lokasi yang lama jaraknya sekitar 500 meter. Sop Cendrawasih kali pertama diciptakan almarhum kakek Tomo, yakni Mbak Sumo. Awalnya, Sop Cendrawasih hanya resep rumahan untuk disantap keluarga dan tidak untuk diperjualbelikan. Namun karena melihat peluang itu ada, akhirnya dicobalah untuk jualan sekitar tahun 1945. Pada tahun 1952, estafet usaha dipegang ayahnya Ngadiman. Lalu dari almarhum ayahnya, tongkat penerus dipegang ibunya Sutina. Kemudian sepeninggal ibunya, usaha itu dilanjutkan kakaknya Sugianto. Barulah pada tahun 2003, Tomo dipercaya untuk mengelola usaha tersebut. Menurut Tomo, kadang ada yang bertanya dan penasaran mengapa pakai nama Mas Tomo. Karena biasanya Makassar identik dengan nama Daeng. Namun ia mengaku bahwa orang tuanya adalah perantauan, di mana sang ayah berasal dari Blitar dan ibunya berasal dari Blora. Jadi awal mulanya itu kan ini Sop. Orang tua saya dulu, zaman demokrasi yang kelima yang dulu yang pertama. Itu kalau jualan itu dia hanya sekedar apa ya, refleks yang dicat hitam, tulis pakai kapur. Sop. Jadi kalau hujan hilang, itu saya masih ingat. Jadi kalau ditulis cuma Sop aja, Sop aja, nggak ada yang bilang Cendrawasih. Terus berkembang, kalau begini setengah mati, kalau hujan hilang. Berkembang, ada dulu itu namanya spanduk TPE kain, ingat kan? Yang kain. Apa istilahnya? Di sablonnya, di apa? Apa sih istilahnya? Nah, TPE kain. Hanya cuma Sop saja. Kalau itu sekalian tulis alamat deh, sekalian Jalan Cendrawasih ya. Adapun bilang Sop Cendrawasih Mas Tomo itu kan karena yang sekarang saya yang jalanin, saya sebagai pelakunya sekarang, ya saya harus pakai nama saya, Mas Wali. Itu dari awalnya. Sekarang kan sudah berkembang, ini udah baliho, apa istilahnya. Kembang zaman sekarang. Jadi zaman dulu itu saya masih kenal orang tua saya. Kalau nulis itu pakai kapur, masih ingat kan kapur? Karena saya sekolah SD itu kan masih pakai kapur. Nulis kapur. Jadi kalau umpama itu pun digantung. Jadi kalau tutup warung, cabut kembali simpan. Bentar tulis lagi besok pagi.